Terima kasih Bapak Asikin, senior saya dari Jogja ini. Masih ingat. Ya. Yang pertama saya mengenai kultur jaringan teknologi benih porang. Kita sudah merangkul lembaga-lembaga riset ada 5, termasuk swasta yang dari Garut, Universitas Brawijaya, Litbang kita, dan perguruan tinggi lain. Nah, hasil terakhir itulah kita memperoleh varietas porang yang memiliki nanti bibit itu keseragamannya tinggi, produktivitas lebih tinggi, dan lebih terjamin. Posisi harga sekarang memang masih 5.000 per batang. Sementara kalau dengan biji kata, rata-rata itu per bijinya ya 2.500. Nah, tapi nanti kalau skala besar akan lebih murah. Itu yang pertama terkait teknologi perbenihan. Nah, selama ini masih menggunakan biji kata yang dari hasil pertanaman yang ada. Yang kedua, terkait informasi. Ini banyak daerah nanam di Jambi, Sumbar, Sumur, kadang petani mengeluh Pak Asikin. Ini saya harus jual kemana? Makanya di tayangan saya, slide terakhir, itulah daftar eksportir semua ada. Silakan dihubungi ke pemasarannya di situ dulu. Sementara sebelum mandiri, di tayangan terakhir saya ada itu mengenai, ini kode HS, kemudian mengenai pasarnya. Karena beberapa daerah belum bisa bagaimana sih memproses sampai setelah terima kasih Pak. Setelah terima kasih itu ada daftar eksportir di lampiran. Nah, itu yang siap juga untuk menghandle, dan harga hari ini masih 8.000, 8.500 masuk lah. BEP-nya kan cuma sekitar 3.000 sekian. Jadi animo masyarakat untung tinggi. Yang kemudian terkait dengan hilirisasi, Bapak Menteri sangat komit mendukung riset-riset, mari kita dorong bareng-bareng, tidak hanya Litbang, perguruan tinggi, dan siapapun, bagaimana bisa masuk produk ini nilai tambah yang tinggi, glukomanannya. Manfaatnya sangat luar biasa, dan keunggulan dari porang ini apa? Tepungnya sangat lembut, belum ada saingnya. Belum ada persaingannya. Jadi ini nomor 1 dari kualitas tepungnya. Kemudian manfaatnya rendah kolesterol dan sebagainya itu bisa digunakan, dan yang penting untuk ibu-ibu ini untuk anti aging dan ya kecantikan lah, awet muda yang dicari gitu Pak Asikin ya. Kalau Pak Asikin juga awet muda juga. Iya, nah berikutnya itu mengenai teknologi. Kemudian yang kur terakhir disampaikan, saya nambahkan aja Pak Asikin, yang kur. Kita jembatani, Bapak Menteri malah suruh saya itu diminta pasang badan ini. Saya sebagai penjamin, Pak Menteri penjamin, Kementerian Pertanian jamin, pokoknya silakan. Tahun lalu sekitar 800-an lah miliar itu yang pada akses kur. Kur itu bunga 6%. Kemudian silakan didaftar, kami fasilitasi, apalagi Kopitu ini. Kopitu mengkoordinir, mendaftar, ajukan ke bank, nanti hambatan-hambatan kita fasilitasi koordinasi dengan bank. Mudah sekali karena apa? Buktinya sudah banyak yang nyerap untuk porang ini kur. Di NTB itu banyak yang nyerap. Dari kur bunga ini murah. Nah, ini daftar eksportir, daftar importir negara tujuan juga silakan dihubungi sendiri. Ini banyak ada di layar. Nah, kemudian mengenai kur berikutnya adalah kalau di bawah 50% tanpa agunan. Saya tekankan di situ. Nanti kasih tahu tolong kalau ada di level lapangan, di kantor cabang, mensyaratkan agunan, itu bisa kita diskusikan. Kemudian 50-500 juta karena investasi gede ini memang ada agunannya Pak, tapi bunganya tetap 6%. Nunggu kebijakan baru Pak Menko, ada kemudahan kur 500 juta sampai 20 miliar. Nunggu kabar itu, kami masih menunggu kebijakan baru, tapi yang sekarang optimalkan yang ada. Kenapa? Kementan menyiapkan angkanya kira-kira 70 triliun. Baru terserap sekitar 26 triliun ini. Untuk tanaman pangan baru dapat 7 triliun. Tahun lalu dapat 16 triliun. Kita dorong semua Pak, kalau terkait dengan investasi, sumber pembiayaan dari kur bareng-bareng. Di samping investor, jadi off-taker kuncinya nanti Pak Asikin. Demikian Bapak Ibu sekalian, singkat menambahkan saja. Karena materi tadi sudah cukup banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen untuk tambahannya. Yang penting memang tadi daftar eksportir untuk negara-negara tujuan, kemudian juga importir yang nanti bisa diakses untuk teman-teman petani produsen porang tentunya. Dan yang terpenting tadi
penguatan modal usaha melalui skema kredit program KUR pertanian yang alhamdulillah Pak Dirjen tadi menginformasikan dalam rangka pengembangan ke 100.000 hektar, termasuk serapan secara umum dari alokasi 50 triliun, alhamdulillah hampir 100% ya, untuk fasilitasi penguatan modal usaha teman-teman petani. Barangkali silakan kalau ada yang ingin menanyakan, meminta konfirmasi, klarifikasi dan sebagainya, silakan. Dari Kadin Asia Pasifik. Saya itu banyak membina ekspor ke Asia Pasifik. Termasuk ini porang kan belakangan bagus. Tapi saya minta satu, jangan sampai Indonesia itu selalu musim-musiman ya. Kalau sekarang lagi porang, nanti ganti lagi tanaman lain. Sehingga kalau sudah konsentrasi porang harus konsentrasi dan itu digalakkan supaya tadi Pak Menteri bilang menjadi komoditas yang andal dari Indonesia. Terus yang kedua, Departemen Pertanian itu kalau memang mau membina porang harus betul-betul serius. Jadi bukan hanya cuman sambutan-sambutan, tapi bagaimana pelaksanaan ini di lapangan. Karena kalau porang ini memang menjadi kenyataan Indonesia bisa ekspor, kebenaran Tiongkok dan Malaysia itu wilayah saya, ya itu ayo kita juga di Kadin akan bantu. Kan beneran kami dengan Kedutaan Malaysia dan China itu kerjasama ekspor produk-produk Indonesia. Jadi silakan kontak ke saya, ke email saya, kita bantu. Nanti pada waktu ada B2B, kami akan bawa pengusaha-pengusaha porang Indonesia yang handal untuk bertemu dengan partner-partnernya di Beijing atau di Kuala Lumpur. Ya, email saya tuh DMM, kalau boleh Bu dicatat Bu MC. Iya, siap Pak. DMM4567 @yahoo.com. Mbak Sukma, tolong Mbak Sukma. DMM4567 @yahoo.com. Thomas Hartono, Kadin Asia Pasifik. Kami Baik, setiap Pak, tahun mengadakan B2B ke semua negara Asia. Ya, kebenaran tadi saya lihat di laporannya Pak Menteri, Wakil Menteri Perdagangan, market utama itu Tiongkok sama Malaysia. Itu wilayah saya. Jadi itu yang harus kita bantu, kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia itu supaya bisa masuk ke pasar itu dan rutin karena kebutuhannya banyak. Di Jepang itu sama di Tiongkok itu dipakai untuk produsen kosmetik dan mie ya, noodle ya. Nah, iya, itu marketnya besar sekali. Kalau mie di sana bayangin omsetnya bisa miliaran US, itu berarti porangnya itu akan 1/4 aja sudah berapa. Nah, itu pemerintah maaf ya harus konsentrasi Pak Menteri Pertanian. Ya. Dengan tadi asosiasinya itu. Kami di Kadin hanya bisa membantu. Mohon maaf Pak, ke-mute. Ya, terima kasih Pak Thomas Hartono. Kami sudah bisa menangkap apa yang ingin Bapak sampaikan. Intinya memang Kadin Asia Pasifik yang membawahi juga RRT dan Malaysia menjadi negara tujuan yang potensial.